Halo guys, di hari kemerdekaan ini kita akan mengunjungi beberapa curug yang ada di daerah Subang. Untuk yang pertama mungkin kita akan ke curug apa ya namanya ya? Kita lihat ya, mungkin saya juga lupa ingat. Jadi karena suara videonya full semuanya ternyata tidak ada suara, jadi kita menggunakan voice note. Maksudnya voice yang kayak gini lah ya, yang gitu ya. Oke, sekarang kita ada mengalami trouble dengan motor saya sendiri ya. Pastinya sudah langganan, pasti ada mogok. Jadi kita mampir ke bengkel dulu. Tapi sayang sekali ternyata motornya nggak bisa tertolong ya, jadi harus diinapkan selama 1 hari. Maka dari itu motornya kita tinggalkan di tempat bengkel. Dan ini adalah curug yang pertama untuk hari ini, yaitu curug ya tadilah ya, nggak bisa dibaca ya di gerbangnya. Ini untuk penampakan tangga pertama ya, dia turun dulu, nggak terlalu jauh ya, nggak seperti curug Cimahi yang banyak ya, si tangganya ini nggak terlalu jauh, hanya beberapa turun tangga saja. Dan itu ada reruntuhan ya, karena tahun kemarin katanya ini sempat longsor. Dan tadi saya melihat lagi ada ini ya, pemugaran ya, atau lagi dibenerin lagi. Nah ini di depan sudah nampak si curugnya. Kita lihat sebentar lagi curugnya yang sangat indah ya. Meskipun kecil, ini tetap rekomendasi karena untuk foto-foto dan untuk konten dan juga selegram Instagram bubble ini cocok sekali ya. Bisa kita lihat ada pelangi juga. Untuk kondisi sekarang lagi rame ya, cukup lumayan rame karena ini masih jam 8 pagi, jadi mungkin belum terlalu rame, tapi sudah terlihat ya lumayan rame ya. Oke, kita duduk dulu karena kita harus siap-siap ya sebelum kita bermain air. Kita sarapan dulu dan yang pasti ganti baju dulu. Ya, untuk biaya tempat itunya, tempat gubuk-gubuknya itu ya, gubuk-gubuk deritanya itu dipatok di harga 25.000 ya. Dan jangan takut ya, itu banyak sekali untuk gubuknya. Untuk yang kursi yang di bagian depan itu mungkin gratis ya, mungkin itu juga saya kurang tahu karena kita nggak sempat nanya, dan juga tidak ada tulisan tarifnya ya. Kalau yang di gubuk itu ada tulisan tarifnya 25.000. Nah ini kondisi si curugnya. Untuk tempatnya cukup bagus ya, cukup bersih dan juga enggak terlalu angker kayak gimana. Ini cukup asik juga ya, karena memang udah diurus ya sama pengurusnya, jadi lebih bagus juga dan juga nyaman ya. Mungkin untuk yang acara untuk keluarga ataupun yang liburan bersama keluarga juga ini cocok ya. Karena juga untuk si kedalaman airnya nggak terlalu dalam ya mungkin ya, tapi tetap harus dalam pantauan ya untuk anak-anak ya. Tapi jangan takut misalkan nggak mau terlalu dekat dengan si curugnya. Di bagian ya bisa kita lihat di bagian kirinya itu ada kayak sungainya itu sangat ini ya, sangat dangkal ya, dan juga sangat nyaman dan juga sangat panjang, mulai dari sana sampai ke bagian sini itu lebar sekali untuk air yang dangkalnya. Jadi untuk yang main-main air lebih aman ada bisa di situ ya, dibanding yang ke dalam itu yang dekat curug ya, kan takutnya dalam ya, dan juga berbahaya juga kalau untuk anak kecil dan juga apalagi untuk yang dewasa. Oke, dinikmatin aja dulu untuk view-nya
di Curug inilah. Saya ngeledak lupa ya tadi curug apa namanya. Nah ini saya lagi persiapan segera melakukan yang namanya berenang. Kita sarapan dulu ya, seperti biasa kita isi dulu perut supaya tidak masuk angin, dan juga yang pastinya supaya tidak asam lambung. Oh ya, tadi untuk harga tiketnya per orang masuk ke sini di harga 10.000 ya. Karena kita ini berarti 50.000, dan itu sudah bebas ya. Untuk toilet ada di sini, untuk ganti baju, untuk ganti baju yang atau untuk ngebasuh ada juga ya tempatnya. Jadi di sini sangat komplit. Oh ya, dan juga ada warung tadi di sebelum kita diturun tangga, di tengahnya itu ada warung yang cukup komplit ya, ada Indomie, pop mie, dan minuman-minuman lainnya juga termasuk sangat komplit, tinggal pesan saja ya. Nah ini kita berenang ya, kita berenang tapi disorotnya dalam jarak yang cukup jauh ya. Untuk airnya pastinya dingin ya, karena kan kita juga ini di sininya kisaran jam 8 pagi, jadi masih dingin suasananya, dan juga airnya juga pasti masih dingin. Tapi ya itu yang bikin seger ya, bikin seger badan karena dinginnya tadi.
Nah, di sini kita ya main-main ya, kita bermain air seperti bocil-bocil ya. Tidak menunjukkan kebijaksanaan di sini ya. Pokoknya di alam kita bebas lepas ya. Itu ada kakak tuh, kakak siapa tuh? Jangan terlalu jauh kakak, nanti nanti ini ya, nanti tenggelam dalam pelukan, anjas. Itu ada uhti berdua ya, lagi mencoba mungkin ke dalam mentes berapa dalam si air yang bagian itunya ya. Tapi harus diingat ya, jangan sampai berani atau ceroboh untuk lebih dekat dengan air terjunnya. Takutnya dalam aja ya, kalau dalam kan takutnya nanti tergulung-gulung ya. Itu juga si kakaknya itu sambil ini ya, sambil agak ragu-ragu gitu ya. Kalau aku sih caper-caper dikit sih, biasa manusia.
Oke lah, setelah kita puas dengan berenang-renang dan juga ngelamun-ngelamun sebentar mencari ilham ya, setelah itu kita ya beres aja ya, karena cukup udah lumayan dingin ya. Tapi sebagai ini ya, sebagai FYI anjas, for your info, karena kita kan ini ke curugnya akan ada beberapa curug lagi ya. Setelah curug yang satu ini kita akan berkunjung ke next curug. Ternyata dongonya saya bawa celana dalamnya cuman satu, hore belegung. Jadi kita bagaimana caranya untuk yang di curug ini harus kering ya di sini juga. Jadi sebelum kita go ke curug yang selanjutnya ya, saya harus mengeringkan dulu si celananya ya. Meskipun terdengar jorok, cuman ya itu hanya karena ya kebodohan ya, tidak membawa celana dalam ganti. Jadi sebenarnya bukan celana dalamnya itu yang celana warna merahnya itu yang saya nggak bawa double ya, tapi celana dalamnya bawa 3. Kan dongo ya, kan kita nggak mungkin berenang menggunakan cangcut doang ya. Jadi kita di sini mengeringkan dulu, atau istilahnya bahasa Jerman yaitu moyan, sampai celananya kering. Nanti setelah itu kita pakai lagi di next curug. Curugnya kemana? Kita tunggu saja di next episode. Stay tune guys. Oke, untuk penilaian ya, kalau misalkan penilaian pribadi di curug yang pertama ini, nggak tahu nih, saya bukannya nggak mau nyebut curugnya karena saya juga ketika voice over ini tiba-tiba lupa ya, mungkin bisa dibaca lah di curug itu. Untuk keseluruhan, untuk makanan komplit ya, untuk mandi juga komplit, untuk tempat ganti baju, untuk tempat kita makan-makan, dan juga untuk kita nyantai, untuk ngopi, ini cocok ya. Apalagi saya lagi untuk yang mau vacation keluarga bersama sanak saudara ya, dan juga anak-anak, ini juga sangat direkomendasikan ya, apalagi sangat murah. Dan perjalanan dari gerbang ke curugnya itu tidak terlalu jauh ya, jadi cukup nyaman ya. Apalagi kan kalau bawa anak-anak, kalau misalkan turun dan naiknya kejauhan pastinya kan capek ya. Tapi ini sangat rekomendasi sekali ya menurut saya. Dan untuk si curug dan airnya, untuk bermain airnya juga sosok lah cukup dapat dinikmati ya, dan juga view-nya bagus, bisa untuk foto-foto Instagram mungkin cocok ya. Dan untuk yang kakak-kakak penyuka estetik ini juga sangat cocok. Sebenarnya ada bagian untuk yang berendam juga di bagian sananya ya. Di bagian belakang saya sedang duduk ini ada beberapa kolam yang mungkin bisa bisa direnangin juga ya. Tapi saya tidak nyoba karena agak serem. Bukan serem karena apa, mungkin karena pengunjungnya banyaknya di daerah curug tuh, ada di belakang tuh ada orang-orang itu, anak-anak itu lagi pada berenang di situ ya, kolam-kolam kecil gitu. Jadi ya sangat rekomendasi ya. Dan untuk perjalanannya dari kota Bandung sampai ke sini juga
nggak terlalu gimana ya, jalannya cukup bagus saja ya. Mungkin ada beberapa lubang dan juga tanjakan yang pasti karena ini daerah perbukitan ya. Oke, itu untuk rekomendasi yang pasti sangat rekomendasi ya. Nah ini saya ketika pulang bersama saudara-saudara, pengunjung mulai berdatangan ya. Ketika kita pulang ini udah banyak banget, ada 50 sampai 30 orangan lah pengunjung yang baru datang. Makin siang intinya makin ramai, tapi karena kita sudah puas dan kita juga harus ke next curug ya. Sekali lagi jangan lupa ya dibantu like, subscribe, dan di komen-komen aja ya. Meskipun saya masih belajar dengan menggunakan voice over kayak gini, jadi mau dimaklumi saja, jangan dihujat. Intinya kasih motivasi yang baik aja ya untuk cuaca cocok hijau-hijau.